kamar mandi. Oh iya, duduk ya. Maaf Bu, saya dari kamar mandi juga. Ya, silakan duduk. Ketua kelasnya siapa tadi? Taris ya? Taris boleh pimpin doa yuk, nak. Ayo kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa sesuai dengan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, pertemuan kali ini itu Ibu akan memberikan 2 tugas. Nah kemarin kan kalian udah belajar nih gimana cara ngolah data, cara analisis data, cari data, sampai ngepresentasiin hasil akhirnya ya. Benar semua? Oke, Ibu mau tahu dong judul dari kelompok di sini. Kelompok 1 judulnya apa? Mana kelompok 1? Kelompok 1 judulnya apa, Nak? Persebaran flora dan fauna. Oke, kalau kelompok lainnya, kelompok 2? Sama dan konservasi. Oke, jadi ternyata kalian masih ingat ya pembelajaran yang kemarin. Kalau gitu, Ibu langsung jelasin aja. Hari ini ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Ibu akan membagikan lembar kerja berupa evaluasi. Boleh dioper temannya, Nak. Nah di situ ada petunjuk kegiatannya. Kalian boleh isi dari pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, apakah kalian sudah paham tentang keanekaragaman hayati? Gimana? Pertanyaan cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Yang kedua dan ketiga gimana? Sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, nanti kalau misal ada yang mau ditanyain, tanyain aja ya ke meja Ibu langsung. Ibu kasih waktu kalian 10 menit ya. Gimana? Setuju? Setuju. Oke, silakan mengerjakan semuanya. Ayo Bu. Oke, anak-anak sudah 10 menit berlalu ya. Gimana? Udah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Boleh dikumpulin ke Ibu ya anak-anak kertasnya. Kasih Bu. Iya, ini kumpul juga? Ya, mau dibawa pulang, Bu. Jangan dong ya. Oke. Tampaknya kalian sudah mulai memahami ya, sudah sangat paham nih tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia maupun di dunia. Jawabannya bagus-bagus. Oke. Nah, karena tadi sempat Ibu bilang ya kalau tugasnya hari ini bakalan ada 2. Jadi pertemuan berikutnya juga bakalan udah ganti bab. Ibu mau minta kalian buat bikin kesimpulan dari bab keanekaragaman hayati. Sebentar ya, Ibu siapin dulu. Kalian tulis kesimpulan, terus dikasih nama ya kertasnya. Iya. Oke, sekarang udah dapat kertasnya semua? Sudah, Bu. Oke, sekarang
kesimpulan. Waktunya kira-kira mau berapa menit nih? 15. 5 menit cukup? 5 menit cukup nggak? Enggak. Setengah jam. Serius ayo? Waktunya mau berapa menit? 10. 10? Kayaknya 10 kelamaan deh. Enggak. Enggak relatif. Pas, Bu. 8 menit aja ya. Wah, Gimana? 10 aja 10. Oke anak-anak, 10 menit dari sekarang silahkan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya ya. Gimana anak-anak, udah selesai semua? Udah 10 menit nih waktunya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Oke, nah habis ini Ibu mau uji kemampuan kalian nih. Kalian cukup paham atau enggak tentang bab keanekaragaman hayati ini? Jadi Ibu bakalan ngadain kuis. Ibu ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab, dan itu kalian jawabnya cepet-cepetan ya. Gimana, setuju? Setuju. Oke. Deg-degan gak nih? Kira-kira deg-degan gak nih? Aduh, tangan aku. Nanti yang bisa jawab dapat nilai tambahan dari Ibu. Ibu. Nomor pertama, cepet-cepetan ya, cepet-cepetan. Iya, Bu. Bagaimana persebaran flora di Indonesia? Saya mau. Siapa ya? Siapa? Coba untuk kamu yang belakang. Coba perkenalkan diri dulu ya sebelum jawab pertanyaannya. Ya, kamu. Oke, perkenalan, saya Julia Putri. Jadi persebaran flora dan fauna. Jadi Indonesia itu membagi persebaran flora menjadi 3 jenis, Bu, yaitu flora bagian barat atau asiatis, tengah atau peralihan, dan juga timur atau australis. Kalau asiatis itu flora yang berada di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Biasanya kalau di asiatis itu pohonnya itu tinggi gede, Bu. Terus kalau misalnya di wilayah tengah atau peralihan, floranya itu terletak di Sulawesi, NTT, sama Maluku. Biasanya tumbuhan ini tahan di iklim kering dan panas. Terus yang ketiga itu ada flora di bagian timur atau australis yang berada di Pulau Papua dan sekitarnya. Biasanya tumbuhan di Pulau Papua itu hampir sama kayak di negara Australia gitu, Bu. Oke, tepuk tangan dulu yuk buat Lilia semuanya. Oke, bagus banget ya tadi, jawabannya cukup lengkap dan juga dapat dimengerti ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, ada apa ya di sini? Ya, kenapa setiap jenis hewan dan tumbuhan itu berbeda bentuk dan jenisnya? Ada yang tahu? Coba diajarin ya. Aku bang, Ya, oke. Karena iklim di suatu wilayah, kondisi tanah, ketinggian suatu tempat, dan makhluk hidup yang membantu untuk menyebarkan yang dialami oleh setiap hewan itu berbeda-beda, Bus. Seperti itu. Oh gitu. Oke, jawabannya cukup bisa dimengerti. Terima kasih. Siapa namanya, Nak? Gian. Oke, Dian, kamu dapat nilai tambahan ya. Tepuk tangan dulu dong buat Dian semuanya. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir nih. Siap-siap. Pertanyaan terakhir. Bagaimana cara flora dan fauna yang sudah punah atau mengalami kerusakan? Kayaknya yang tahu ini ya, dia sendiri ya. Oke, boleh perkenalkan diri dahulu. Nama saya Lutfi Widiawan. Jawabannya, cara mengatasi flora dan fauna yang sudah punah itu dengan diadakannya konservasi. Caranya itu bisa dengan membangun konservasi in situ ataupun ex situ. Lalu bisa juga melakukan pengawasan dan penegakan hukum.
mengelola sumber daya alam, dan melindungi flora dan fauna dengan membentuk taman nasional, kawasan konservasi, ataupun cagar alam. Oke, terima kasih Lutfa atas jawabannya, keren banget. Oke, itu sih kayaknya Vivi semangat banget ya hari ini. Oke, udah keren-keren semua nih hari ini. Terima kasih anak-anak atas jawabannya. Buat yang belum bisa jawab, kalian boleh jawab pertanyaan-pertanyaan di pertemuan selanjutnya ya. Ya, Bu. Baik. Abis itu Ibu kayaknya mau tahu deh jawaban dari kesimpulan yang sudah kalian tulis. Ada yang mau nyampein pendapat dari kesimpulan tadi? Ayo perwakilan. Adi, Bu. Ayo, siapa? Adi, Bu. Adi yang mana ya orangnya? Yang saya konduktor. Oke, boleh Nak Adi dibacakan kesimpulannya. Indonesia itu memiliki keberagaman flora dan fauna. Nah, flora dan fauna ini bisa saja rusak atau hilang dalam masanya. Kerusakan itu bisa diartikan sebagai tidak baik atau tidak sempurna seperti dulu. Kerusakan tersebut lama-kelamaan akan menimbulkan kematian atau yang sering kita sebut dengan kepunahan. Punah artinya habis atau biasa. Hal itu bisa ditimbulkan karena aktivitas manusia ataupun perubahan alam yang semakin memburuk. Seperti tadi yang sudah disebutkan oleh teman-teman, ada peningkatan suhu, perubahan pola hujan. Lalu kalau aktivitas manusianya itu sendiri dari polusi kendaraan, illegal logging, dan deforestasi atau eksploitasi SDA secara berlebihan. Seperti itu, Bu. Sehingga dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem lingkungan atau keseimbangan ekosistem perubahan rantai makanan hingga mengancam keberlangsungan manusia itu sendiri. Oke, tepuk tangan dulu yuk buat temennya yuk. Ibu mau satu orang lagi deh buat bacain kesimpulan yang tadi udah ditulis. Ada yang mau mengajukan diri? Ada ham, Bu, ada ham. Boleh, boleh. Ada, boleh. Ada ham. Baik. Silakan. Oke. Konservasi flora dan fauna adalah usaha untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati di alam. Flora dan fauna yang rusak itu kita coba buat lestariin lagi dengan cara konservasi. Karena konservasi itu penting, yaitu yang pertama, satu, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, menyediakan dan mendukung keberlangsungan makhluk hidup. Yang ketiga, melestarikan keanekaragaman flora dan fauna. Cara melakukan konservasi itu bisa melakukan pengawasan dan penegakan hukum, mengelola sumber daya alam, dan melindungi flora dan fauna dengan membentuk taman nasional, kawasan konservasi ataupun cagar alam. Ya, Bu, itu sekian dari Adham, Bu. Oke, terima kasih Adam. Tepuk tangan dulu ya buat Adam. Oke, jadi tumbuhan dan hewan itu mempunyai beragam bentuk dan jenis ya anak-anak. Hal itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kalau faktor dari persebaran tumbuhan sendiri, itu ada faktor iklim kayak cuaca ataupun panas, hujan kayak gitu. Terus ada faktor fisiografi kayak dataran tinggi, dataran rendah, lembah dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor tanah ataupun faktor endafik kayak suhu tanah, kelembapan tanah kayak gitu. Terus ada persebaran dari makhluk hidup. Nah, persebaran dari makhluk hidup itu contohnya kayak gimana sih? Persebaran dari makhluk hidup itu contohnya kayak misalnya nih kelelawar yang makan sambil terbang, terus habis itu bijinya jatuh-jatuh. Terus dari situ tumbuhannya, terus habis dari situ biji yang jatuh tuh bisa tumbuhan. Nah, terus faktor persebaran hewan. Faktor persebaran hewan itu dibagi jadi dua, yaitu ada abiotik dan juga biotik. Abiotik itu seperti udara, air, tanah, dan lain-lain sebagainya. Nah, sedangkan biotik itu berasal dari makhluk hidup seperti manusia ataupun hewan. Nah, kemudian persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia itu dibagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe barat, tengah atau peralihan, dan
dan juga timur. Kalau barat itu ada di bagian Pulau Jawa, Sumatera, dan juga Kalimantan dan Bali. Lalu kalau peralihan atau di Indonesia Tengah itu ada bagian Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat dan juga Sulawesi. Nah, kalau semisal persebaran flora di bagian timur itu ada Pulau Maluku dan juga Pulau Papua. Persebaran flora di Indonesia itu hampir sama kayak persebaran fauna di Indonesia ya. Ada 3, mereka itu dibagi oleh 2 garis, yaitu garis Weber dan juga garis Wallace. Kemudian ada persebaran fauna di dunia. Persebaran fauna di dunia itu ada Nearktik, Etiopian, Palearktik, dan lain-lain yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, kemudian ada apa lagi nih? Persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna Indonesia itu hampir sama ya, tadi sudah sempat dijelaskan, dibagi oleh garis Wallace dan garis Weber. Nah, kemudian flora dan fauna ini tidak akan bisa berkembang biak dengan populasi yang lebih banyak. Mereka itu pasti mengalami yang namanya kerusakan. Kayak kerusakan itu dari manusia ataupun dari alam. Contoh kerusakan dari alam itu contohnya apa sih? Kayak ada gunung meletus, terus tanaman-tanamannya jadi mati. Terus yang dari manusia itu illegal logging, penebangan liar, terus ada pencemaran air, tanah, udara, dan lain-lain sebagainya. Nah, maka dari itu perlu adanya yang namanya konservasi. Konservasi adalah suatu usaha atau upaya untuk melindungi flora dan fauna yang sudah tumbuh dan hidup lestari. Kayak gitu anak-anak. Terus konservasi ini juga dibagi menjadi 2, yaitu konservasi in situ dan juga ex situ. Kalau in situ itu dari dalam habitat aslinya, kalau ex situ itu dari luar habitat. Kalau ex situ contohnya kayak pembuatan taman safari, kebun raya, dan lain-lain. Terus kalau in situ itu kayak pembuatan cagar alam, suaka marga satwa, dan lain sebagainya. Oke, mungkin pembelajaran hari ini seperti itu aja ya anak-anak. Terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Terima kasih Bu. Iya. Jalan ya Bu. Ibu pamit ya. Ya, Bu.